you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau telah memberkati kami pada pagi ini, sehingga kami boleh ada di mana Engkau telah undang kami Tuhan untuk menikmati berkat firman-Mu melalui renungan singkat pagi ini. Kiranya Allah Engkau menolong kami dan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak sekalian, renungan pada pagi ini saya ingin menyambung renungan yang kemarin, hari Senin yang lalu, ketika saya menyampaikan tentang pentingnya kita memiliki hikmat. Dan sekarang rangkaian dari hikmat adalah tindakan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, yaitu hidup lebih bijaksana. Mari kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berbunyi demikian. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Anak-anak sekalian, ini adalah penggalan dari doa seorang raja yang terkenal bernama Salomo. Salomo yang terkenal memiliki hikmat. Dia membutuhkan pengetahuan yang benar. Dia membutuhkan pengertian yang benar. Dia membutuhkan pemahaman yang benar. Serta membutuhkan satu tindakan yang benar. Anak-anak sekalian, kita tidak cukup hanya dengan pintar. Kita tidak cukup hanya dengan pandai. Kita tidak cukup hanya dengan cerdas. Bahkan memiliki berbagai-bagai talenta atau kemampuan-kemampuan yang lain dalam kehidupan kita ini. Kita perlu memiliki hidup lebih bijaksana.
Bijaksana adalah kemampuan membedakan mana yang benar dan yang salah. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Kemampuan yang membedakan, yaitu antara untung dan rugi. Kemampuan yang bisa membedakan antara Tuhan dan hantu, ya. Juga kemampuan sosial dan egois. Ini adalah kemampuan seseorang yang dibutuhkan dalam kehidupannya supaya menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Jadi anak-anak sekalian, bahwa bijaksana itu adalah suatu kemampuan seseorang yang bisa membedakan antara yang terang dan yang gelap. Anak-anak sekalian, penting kita bijaksana agar orang-orang di sekitar kita menjadi bahagia. Orang-orang yang ada di keluarga kita menjadi bahagia. Orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin teman-teman sepermainan kalian, atau teman-teman di gereja, teman-teman di perkumpulan-perkumpulan di kampung, atau yang tinggal di asrama. Ketika kita punya roh kebijaksanaan dalam hidup kita, maka orang-orang yang akan bersama-sama dengan kita akan merasa tenang, damai, dan bahagia. Untuk menjadikan hidup lebih bijaksana, maka hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, anak-anak. Pandanglah sesuatu itu dengan belas kasihan. Kita perlu melihat saudara kita, teman kita, siapapun itu dengan belas kasihan. Seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus melihat banyak orang yang pada saat itu mendengarkan firman yang disampaikannya, dan mereka mengalami kelelahan dan lapar, Tuhan Yesus dengan penuh belas kasihan memperhatikan mereka dan memberi makan kepada mereka. Ketika ada sikap yang bijaksana, yaitu memberikan belas kasihan, maka orang-orang yang mendengar firman Tuhan tadi dikuatkan, dia penuh bahagia, penuh sukacita. Karena ada seorang yang bijaksana, yaitu Tuhan Yesus waktu itu, memberikan perhatian yang penuh dengan belas kasihan. Demikian pula kita. Ketika kita ada bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan teman-teman, ketika mereka kelihatan sangat lelah, sangat payah, dan mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian kita, lalu kita melakukan itu. Itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dengan sikap yang bijaksana ini. Dan kita sekarang ada di situasi yang sulit. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang terpapar COVID Corona. Mari kita bangkitkan sikap kita yang bijaksana, yaitu memberikan perhatian dan kepedulian, supaya meringankan beban mereka, dan mereka akan menjadi dikuatkan oleh karena perhatian kita, dan akan membantu mempercepat proses kesembuhan mereka. Sikap inilah yang dibutuhkan ketika saudara kita, teman kita dalam kondisi lelah, lemah, dan kondisi yang sakit. Yang kedua, anak-anak, sikap bijaksana itu akan terwujud ketika kita mau mendengar dengan penuh perhatian. Sabarlah dan berikanlah telingamu
untuk mendengarkan ketika ada teman saudara kita yang curhat. Ada saudara teman kita yang berkeluh kesah kepada kita. Kita mau mendengar, kita mau memperhatikan. Ya, sikap ini pun adalah sikap yang bijaksana. Karena ketika kita mau memberikan telinga kita, kita mau memberikan waktu kita mau memberikan yaitu kesabaran kita untuk mendengarkan keluh kesah orang lain atau curhat orang lain, maka orang lain itu akan lega dan orang itu akan menjadi bahagia, menjadi sukacita. Karena ada orang yang mau sabar mendengar dan memberikan perhatian. Ini adalah sikap yang bijaksana. Dan yang ketiga, anak-anak, yaitu hati yang mau berkemurahan. Hati yang berkemurahan, yaitu bersedia memberi pertolongan bagi orang yang membutuhkan. Orang yang mau memberikan sentuhan rasa simpati dan empati kepada teman, saudara yang membutuhkan pertolongan kita. Ketika ini kita kerjakan, ini adalah sikap yang bijaksana. Dan ini menghadirkan kebahagiaan, menghadirkan sukacita bagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Ya, makanya mari kita dengan penuh ringan tangan, dengan penuh yaitu kesungguhan dan ketulusan, kita membantu saudara kita, teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan kita. Ya, supaya mereka tertolong, sehingga mereka bisa menikmati sukacita. Yang terakhir, anak-anak sekalian, yaitu mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat ke-11. Kita bisa baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11 ya, sebentar. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ketika kita saling mengasihi, kita memberikan kasih kita yang tulus kepada saudara kita, kepada teman kita, ini pun adalah sikap hidup yang bijaksana. Karena dengan kita mengasihi sesama kita, ya, akan menghadirkan sukacita, menghadirkan damai, menghadirkan kehangatan kepada saudara teman kita. Dan ini sangat penting kita lakukan ketika saudara kita, teman kita merasa sendirian, merasa ditinggalkan, dan kita hadir memberikan kasih kepadanya. Dan ini sangat membangun satu energi yang luar biasa bagi teman-teman kita, saudara kita yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih ini. Anak-anak sekalian, untuk menjadi bijaksana, kita perlu hidup penuh belas kasihan. Untuk menjadi bijaksana, kita perlu mendengar dengan penuh perhatian keluh kesah dan curhat saudara teman kita. Untuk kita menjadi bijaksana, kita perlu menolong, membantu teman-teman kita yang memiliki beban yang berat dalam hidupnya. Untuk kita bisa hidup bijaksana, kita perlu melakukan, yaitu memberi kasih yang sejati, kasih yang tulus kepada mereka yang merasa terpinggirkan, yang merasa tersisihkan, yang merasa tak diperdulikan.
Ketika kita hidup bijaksana, maka orang-orang yang bersama kita, mereka akan berbahagia. Apakah itu keluarga kita? Apakah saudara-saudara kita? Tetangga kanan kiri kita? Teman-teman sepermainan kita? Teman-teman sekamar kita? Teman-teman yang ada di asrama, di kos-kosan, ataupun teman-teman kita di gereja? Mereka akan berbahagia dengan kehadiran kita yang memiliki sikap hidup yang bijaksana. Semoga anak-anak sekalian dan kita semuanya dipimpin oleh Roh Kudus untuk memiliki hidup yang bijaksana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong kami ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu ya Allah, supaya kami dapat memiliki hidup yang bijaksana, sehingga kehadiran kami dimanapun Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan, kedamaian, sukacita bagi orang lain. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami rindu Tuhan, untuk mengerjakan kebenaran firman-Mu ini, dengan kami hidup lebih bijaksana. Terima kasih Bapa, karena kami rindu, kami Engkau pakai Tuhan, untuk menghadirkan kebahagiaan, untuk menghadirkan kedamaian, untuk menghadirkan sukacita, di mana kami berada. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kan ku angkat tinggi